Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di Pening TV. Yang baca pening, yang buat pening, yang penting sama-sama pening kita di channel ini. Terima kasih buat yang udah like, comment, and subscribe, agar channel ini terus berkembang dan dapat menyajikan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Five, four, three, two, one, close the door. Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan tentang kerajaan naga laut utara yang sedang mendapat serangan oleh para dewa bayangan gelap dan rajanya yang telah dikepung dan akan dibunuh oleh para dewa bayangan gelap pada saat dia sedang makan. Pada awal chapter 138 ini, kita diperlihatkan Raja Naga Laut Selatan beserta pasukannya yang ikut membantu dewa bayangan gelap untuk menyerang kerajaan naga laut utara. Dan kemudian dengan lantangnya Raja Naga Laut Selatan berkata, "Masyarakat Laut Utara, jangan berpikir bahwa dinding tinggi yang kalian ciptakan dapat melindungi kalian, dan cepatlah menyerah dan tunduk kepada dewa bayangan gelap." Tetapi, para prajurit kerajaan Naga Laut Utara tidak menghiraukannya, dan segera bersiap untuk berperang. Dari atas dinding, Aubing berkata kepada Raja Naga Laut Selatan bahwa kerajaan Naga Laut Utara tidak akan tunduk pada dewa bayangan gelap. Walaupun Raja Naga Laut Selatan sudah berkata bahwa ini adalah kesempatan terakhir buat kalian. Dan kemudian para dewa bayangan gelap pun langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang dinding tersebut. Para pasukan arwah gelap pun mulai memanjat dinding tersebut dan para prajurit Naga Laut Utara pun menyerangnya dari atas dinding agar tidak segera naik ke atas dinding. Tetapi, tanpa disadari Aubing, ternyata Raja Naga Laut Utara telah diserang secara tiba-tiba oleh para dewa bayangan gelap. Dalam pertarungan tersebut, kita diperlihatkan bagaimana para dewa bayangan gelap mengeroyok Raja Naga Laut Utara yang tanpa gentar kembali melawan mereka. Raja Naga pun menyerang mereka tanpa ragu, tetapi naas, pedangnya tersangkut di dinding dan tidak dapat dicabut. Di halaman ini, kita diperlihatkan Arexo yang sedang berusaha mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini di luar sana. Dan pada akhirnya, dia pun mengetahui bahwa para dewa bayangan gelap tersebut telah menyerang kerajaan Naga Laut Utara. Di sini kita diperlihatkan pertarungan sengit antara prajurit suku naga yang berusaha mempertahankan kerajaannya, dan pasukan dewa bayangan gelap yang berusaha mengalahkan mereka. Raja Naga Laut Selatan pun tersenyum melihat pertempuran yang memang sudah dipersiapkan dengan matang sebelumnya. Di halaman ini, Bintang Tianggang datang menemui Raja Naga Laut Selatan untuk mengatakan kepada Raja Naga Laut Selatan bahwa perang ini harus diselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang singkat. Dan dia juga mengatakan akan menguliti para bangsa naga laut serta mengeluarkan seluruh organ mereka untuk diberikan kepada bangsa naga lainnya agar mereka menjadi takut dan tunduk pada dewa bayangan gelap dan tetap berada di bawah kaki para dewa bayangan gelap untuk selamanya. Halaman ini memperlihatkan bagaimana Bintang Tianggang dengan rakusnya menghisap darah para manusia yang ada di hadapannya dan menghiraukan panggilan dari Disitian Gelap yang datang untuk memperingatkannya. Tetapi kemudian dia berkata, "Kenapa harus cemas? Sekarang sudah saatnya kita menikmatinya, karena mereka sudah ditakuti oleh makhluk-makhluk yang lainnya." Dan mereka pun membicarakan tentang Yuanshi Tianzun, yang saat ini sedang turun ke dunia siluman demi kitab ajaib yang menurut mereka perbuatannya mulai meresahkan para dewa bayangan gelap lainnya. Sang Kaisar Bayangan Gelap pun mengatakan kepada Bintang Tianggang kalau dia tidak ingin Yuanshi Tianzun berhasil mendapatkan kitab suci, dan mengatakan kepada Bintang Tianggang untuk membunuh Yuanshi Tianzun. Dia juga memberikan tugas Bintang Tianggang untuk segera menghabisi kerajaan Naga Laut Utara dan melakukan apapun yang dia inginkan di kerajaan tersebut. Sambil tersenyum dan yakin akan kemenangannya, Bintang Tianggang pun mengatakan bahwa dia akan segera melakukan upacara darah yang paling bagus. Di sisi lain, Arexo pun dibebaskan dari tahanan oleh ibunya, dan ibunya menyuruh Arexo untuk segera kabur.
Arexo pun menanyakan bagaimana dengan ibunya, tetapi ibunya berkata kalau tak usah mengkhawatirkannya. Kemudian menanyakan kepada ibunya kenapa dia meninggalkan dirinya dan Asnau pada masa lalu. Ibunya pun mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun kepada Arexo dan Asnau, walaupun mereka adalah anaknya. Dan dia membebaskan Arexo cuman karena hanya dia merasa memiliki hubungan darah saja. Tetapi Arexo tidak berniat kabur dan ingin membantu melawan para dewa bayangan gelap untuk menjaga kehormatan suku naga yang dianggapnya sangat penting. Di halaman ini, kita diperlihatkan bagaimana Aubing dan prajuritnya bertarung dengan sangat sengit, melawan para dewa bayangan gelap yang terus menyerang mereka. Aubing pun mulai terdesak oleh serangan bertubi-tubi yang diberikan para dewa bayangan gelap. Dan saat serangannya hampir mengenai Aubing, tiba-tiba datanglah Arexo yang menyelamatkan Aubing. Terima kasih sudah menonton di channel ini dan sampai jumpa di chapter-chapter berikutnya.